نحمده ونستعين ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك وترحم على هذا النبي الكريم نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. Saudara-saudara sekalian, kita masih bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mengkaji sejarah perjalanan beliau, sejarah perjalanan dakwah beliau, sejarah perjalanan jihad dan perjuangan beliau dalam menegakkan al-Islam ini. Kita dalam kajian sirah nabawiyah ini masih sampai pada Ghazwatu Khaybar atau Ma'rakatu Khaybar, perang Khaybar yang pada waktu itu, oh ya mohon maaf saya pekan yang lalu tidak bisa hadir, sampai kepada benteng demi benteng telah ditaklukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mungkin kita semua masih ingat. Di situ ada dua bagian benteng besar. Bagian pertama terdiri dari 5 benteng, benteng Naim, benteng Sa'ab bin Mu'ad, benteng Qal'ah, benteng Ubay dan benteng Nizar. Kemudian semua ditaklukkan. Setelah itu masuk pada benteng yang kedua, bagian yang kedua yaitu benteng Qamus, Watih dan Salalim, yang kemudian semua benteng-benteng itu dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala di bawah pimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung dan bersama dengan para sahabatnya semuanya bisa ditaklukkan. Kemudian terjadilah di antara mereka setelah melihat kekalahan demi kekalahan, turun salah satu di antara mereka untuk mengadakan perjanjian dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kemudian diiyakan sama Nabi, direstui sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan kemudian mereka menyerahkan seluruh harta benda mereka untuk dijadikan ghanimah kepada para nabi dan kepada para sahabat ridwanullahi alaihim jami'an. Ketika ikhwatal iman rahimakumullah terjadi pembagian ghanimah itu, sudah kita bahas ini sebenarnya, saya hanya untuk mereview kembali biar kita nyambung dengan pembahasan berikutnya. Saat itu datanglah Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu an wal Asy'ariyin. Al-Asy'ari tentunya juga datangnya dari Yaman di bawah pimpinan Abu Musa Al-Asy'ari. Datang pula ke Madinah, yang ketika sampai di Madinah berbarengan betul saat Nabi berada di Khaybar, dan kemudian mereka menyusul ke Khaybar. Dan sengaja oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ja'far bin Abi Thalib ini untuk bertahan di Habasyah, di Ethiopia, di awal-awal dakwah itu, yaitu sekian tahun di Ethiopia, karena memang tidak aman kondisi di situ. Abu Musa mengatakan, balagana makhraj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu bil Yaman, sampai kepada kami tempat keluar Nabi pada waktu itu kami di Yaman. Fa kharajna muhajirin ilaih ana wa akhawani li fi bid'i wa 50 rajulan min qaumi. Pada waktu itu kami keluar hijrah dari Yaman, aku dan bersama juga 2 saudaraku dan beberapa orang, lebih dari 50 orang dari kaumku. Rakibna safinah, kami mengendarai kapal laut, ya,
perahu laut. Fa'alqaina safinatana ila an-najasi bil Habasyah. Subhanallah, kemudian terdampar kapal ini kemana? Ke Habasyah, ke Ethiopia. Disitulah fawafaqna Ja'faran, kami berjumpa dengan Ja'far, wa ashabahu indahu, dan sahabat-sahabat Ja'far yang hijrah, yang kemudian kata Rasul jangan pindah-pindah. Ketika kemudian dengar Rasul sedang terjadi perang berkecamuk dengan orang-orang Yahudi di Khaybar itu, faqala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'atsana wa amarna bil iqamati. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh kami, memerintahkan kami, mengutus kami dan memerintahkan kami untuk berdiam di Yaman ini. Faqimu ma'ana, kalau gitu sudah gabung saja dengan kami, kata Ja'far. Faqimna ma'ah hatta qadimna. Kemudian kami diam bersama Ja'far sampai kemudian kami datang ke Madinah setelah selesai masa tinggal kami di Habasyah. Fawafaqna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina fatu Khaybar. Kami berjumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Khaybar ditaklukkan oleh Rasulullah dan para sahabat pada waktu itu. Saudara sekalian rahimakumullah, wa ma qassama li ahadin ghaba an fathi Khaybar syai'an illa liman syahida min ma'ah illa li ashabi safinatina ma'a Ja'far wa ashabah qismun lahum ma'ahu qassama lahum ma'ahum. Ini bisa lihat di hadis Bukhari. Kemudian biasanya kebiasaan Nabi itu tidak pernah membagikan harta ghanimah itu kecuali orang yang terlibat dalam perang itu. Cuma uniknya kata Ja'far, kata siapa, Abu Musa al-Asy'ari ini, kami yang ikut yang datang dari Yaman, rombongan dengan Ja'far ini diberi pula oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai beliau mengatakan sangat-sangat senang sekali ketika sekian lama tidak berjumpa dengan Ja'far bin Abi Thalib. Qabbalahu, dirangkul sama Nabi, wa qala wallahi ma adri bi ayyihi ma afrah. Demi Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya tidak tahu di antara dua kegembiraan ini gitu. Bi ayyihi ma afrah, mana di antara dua hal ini yang membuat aku lebih senang? Ya, bi fathi Khaybar, ditaklukkannya Khaybar, bikudumi Ja'far, atau dengan datangnya Ja'far bin Abi Thalib. Saudara sekalian rahimakumullah, yang jelas disambutlah Ja'far ini, tentunya Nabi mendapatkan dua kebahagiaan sekaligus, walaupun beliau mengatakan aku juga bingung mana di antara dua kegembiraan ini gitu. Saudara-saudara sekalian, kita juga sudah singgung kemarin tentang zawaj Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam bi Safiyah. Pada waktu itu radhiyallahu anha, dia menjadi istri dari Kinanah bin Abil Huqaiq, tokoh Yahudi, yaitu pada waktu itu ketika ditaklukkan tentunya perempuan-perempuannya, istri-istri mereka menjadi tawanan-tawanan perang. Dan Kinanah pun, suami Safiyah ini juga terbunuh dalam perang itu. Pada waktu itu ikhwatul iman, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu namanya Dahiyah ibn Khalifah al-Kalbi. Dahiyah ini berkata kepada Nabi, memang orang Yahudi ini ayu-ayu Pak, ya, di mana-mana orang Yahudi ini saya ngelihat langsung di Australia, di New Zealand, mereka tampil dengan tampilan-tampilan yang memang performanya luar biasa, bersih, nutup. Kalau yang asli jemaah sekalian juga, mereka juga nutup hijab gitu. Yang komitmen dengan keyahudiannya luar biasa, sampai cara makan mereka itu tidak mau makan kecuali mereka mau beli makanan di kalangan kaum muslim, karena mereka itu juga tidak mau makan yang tidak disebut nama Allah Subhanahu wa taala gitu. Kalau Bapak lihat di Amerika sekarang, di Eropa, di Australia, hatta juga di mana saja, Yahudi yang betul itu, mereka hanya mau beli makanan yang jelas-jelas dijual oleh orang-orang Islam gitu. Jadi akidah mereka masih muncul Pak. Cuma hikitnya, kedengkiannya, kebenciannya kepada orang-orang Islam itu sampai sekarang nggak bisa hilang.
Yaitu karena memang mereka berharap Nabi itu terakhir muncul dari kalangan mereka, justru munculnya dari kalangan Al-Arab. Nah, sudah Arab, yatim lagi Pak. Bisa dibayangkan, ya yatim gitu. Dan dari Mekah gitu. Bukan dari Madinah pula gitu, dari Mekah gitu. Tiba-tiba datang ke Madinah, menguasai Madinah, jadi pemimpin di Madinah gitu. Sakit mereka. Jadi sebenarnya berangkatnya dari kedengkian saja kepada kita jamaah sekalian. Kalau sudah dengki ini jamaah sekalian, memang penyakit dengki ini ikhwatal iman al-hasad, itu yang hak itu Pak jadi batil. Orang kalau sudah hasad nggak bisa berpikir logis lagi, ya. Kebenaran yang ada di depan mata kita, siapapun pula ini, hatta kita kaum muslimin, sesama muslim, kalau ada hasad Pak, sebaik apapun pula orang yang kita hasudi itu, yang kita dengki itu, hilang Pak, habis. Pokoknya buruk semuanya sudah. Kenapa? Karena hasad yang muncul, ya. Itulah yang kemudian dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun nar al-hatab. Hasad ini kalau ada pada seseorang, itu kebaikan-kebaikan itu akan dimakan, Pak. Biar dia salat, dia haji, dia zakat, dia qiyamul lail, dia baca Quran, tapi ada penyakit hasad pada seseorang, ya ini penyakitnya orang Yahudi. Ya, walaupun saya tidak berani mengatakan orang itu Yahudi, tapi sifatnya sama dengan sifatnya orang Yahudi, itu habis kebaikan orang itu. Ya sebagaimana habisnya apa? Kayu bakar yang kering ketika dimakan oleh apa? Oleh api. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Saudara sekalian, Dahiyah melihat Pak, melihat Sofia ini, ya. Kata siapa? Kata Nabi, kata dia, ya Nabi Allah, a'tini jariyatan minas sabi. Tolong dong beri kami tawanan perang perempuan ini gitu. Sudah enggak kuat saya ingin nikah gitu. Faqala idhab fakhudh jariyatan, kata Nabi. Nabi langsung pergi kok. Ya, silakan pilih sendiri gitu. Ya. Ambil satu, kata Nabi. Subhanallah, yang diambil Pak memang anak pembesar orang Yahudi, yaitu Sofia ibn Huyai ibn Akhtab, ya. Kemudian dipilihlah oleh beliau ini Sofia bin Huyai bin Akhtab gitu. Ketika ngeliat begitu jamaah sekalian, ada seorang sahabat yang nggak tega itu Pak. Lah inilah jamaah sekalian kebiasaan orang Arab itu, dan sampai sekarang orang Arab itu tetap mendudukkan orang sesuai dengan kedudukannya. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada kita, anzilin nas manazilahum. Dudukkan orang itu sesuai dengan kapasitasnya. Ya, karena itu juga bagian dari ihtiram. Ya, kita ini tidak boleh Pak ketika nanti umpamanya ada orang penting datang kemudian suruh duduk di belakang gitu, sementara di depan ada. Ini kadang-kadang merusak persahabatan, merusak harga diri seseorang gitu. Dilihat. Kemudian sahabat nanya kepada Nabi, Nabi Allah, ya, a'taita dahiyatan Safiyata binti Huyai sayyidi Quraidah wa Bani Nadir. Kenapa kau berikan Safiyah binti Huyai? Ini kan wanita paling mulia di kalangan Bani Nadir dan Bani Quraidah gitu. Ini sayyidahnya, tuannya gitu. Kalau bahasa kita ini Pak the first lady-nya. Ya, wah, bahasa kerennya begitu. Wanita utamanya di sana itu. Nabi teringat Pak. Ya, ini kenapa Nabi di sini bukan murni syahwat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab ini bagaimanapun pula Nabi masih berharap orang-orang Yahudi itu mau masuk Islam jamaah sekalian gitu. Dan ternyata nanti kita akan cerita Pak, ketika dinikahi sama Nabi berbondong-bondong banyak orang Yahudi masuk Islam dalam agama ini gitu. Coba kalau diberikan kepada orang biasa gitu, seakan-akan menghinakan jemaah sekalian gitu. Jadi ada sentuhan-sentuhan, ada aspek-aspek sosial jemaah sekalian tuh yang dipikirkan oleh Rasulullah. Rupanya masuk akal pendapat ini jemaah. Kemudian apa kata Rasulullah? Kata orang ini, la tuslih illa anta. Tidak cocok ya Rasulullah, kecuali engkau yang menikahi Sofia ini gitu. Ini masukan dari siapa? Dari para sahabat. Bukan Nabi Pak. Nabi justru diingatkan oleh para sahabat. Yang cocok ini hanya engkau ya Rasulullah gitu. Subhanallah. Qala ud'uhu biha. Kalau gitu panggil dia sekalian dengan Sofiahnya itu.
Saudara sekalian, falamma nadhara ilaiha, ketika melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala khudh jariyatan minas sabi ghairaha, kata Nabi, kalau gitu kau jangan ambil Safiyah ini ya, ambil yang lainnya gitu. Wa arada 'alaiha Nabi sallallahu alaihi wasallam Islam, kemudian Nabi menawarkan Pak kepada Safiyah ini, kau mau masuk Islam? Ya, ditawarkan pada Safiyah, kau mau masuk Islam gitu. Fa aslamat, kemudian Safiyah apa? Masuk Islam. Kemudian sekaligus sama Nabi fa'ataqaha, dia apa? Dimerdekakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian fatazawwajaha, kemudian dinikahi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya sekarang, lu enggak pakai iddah? Halo? Enggak pakai iddah gitu. Ini memang terjadi banyak pendapat di antara ulama jamaah sekalian. Pendapat pertama, ada yang mengatakan ini manten baru. Jadi belum sempat dukhul. Apa dukhul bahasa kita ini Pak? Belum sempat. Halo? Belum sempat apa? Belum sempat disentuh. Lah, belum sempat disentuh oleh siapa? Oleh Kinanah ini. Mantan suaminya yang sudah mati di dalam perang Khaybar itu. Pendapat kedua, tidak, ayat tentang masalah apa namanya iddah ini belum turun pada waktu itu. Ini biar saya harus dudukkan karena banyak orang yang bertanya masalah ini, loh kok enak gitu langsung masuk dinikahi. Mungkin pada waktu itu ayat-ayat tentang masalah iddah belum turun ya, bahwa seseorang kalau suaminya meninggal iddahnya sekian bulan 10 hari banyak gitu ya, dan lain sebagainya. Kalau cerai sekian dan lain sebagainya. Ini belum turun kepada kita, kepada kaum muslimin, sehingga wajar ya dinikahi. Sepertinya memang ada yang mengatakan memang ya bisa dua-duanya ini Pak jamaah sekalian ya. Saudara sekalian, wa ja'ala itquha sadaqaha. Maharnya sama Nabi itu apa? Yaitu pembebasan dia itu. Ya, mahalnya aku bebaskan kau gitu. Hatta idza kana bisadd as-sahba raja' al-Madinah halat wa jahazatha lahu Ummu Sulaim. Kemudian ketika sampai di Madinah memang sudah disiapkan Pak untuk kemudian dirayakan ya. Itu panitianya, ketua panitianya di kalangan ibu-ibu namanya Ummu Sulaim. Wah, ada panitianya juga loh Pak. Ya, ini kan bahasa saja ya. Ya, karena memang jahazatha yang menyiapkan segala sesuatunya itu di bawah komando Ummu Sulaim gitu. Rupanya memang pesta ini, walimah ini ada dalam Islam ini jemaah sekalian, bukan tidak ada. Asal walimahnya ngikutin syariat gitu. Bahkan kata Nabi ketika berbicara masalah pernikahan ini, aulim, berwalimahlah kalian walau bisa, walaupun dengan satu ekor kambing gitu. Bukan ayam Pak, kambing. Ya, karena ini kita mempertemukan di antara dua orang manusia yang tadinya haram bisa jadi halal ya, yang tadinya keji bisa jadi suci, yang tadinya maksiat bisa jadi taat dan ibadah. Masya Allah ya, dipertemukan harus ada sesuatu yang agak berharga sedikit. Walaupun satu ekor kambing, artinya kalau mau 10 ekor kambing asal mampu, silakan. Nah, cuma jangan lupa ya, ketika ngundang orang seperti itu harus undanglah orang-orang yang apa? Orang-orang yang saleh ya. Tentunya kalau Nabi sahabat-sahabatnya semua saleh semua Pak ya. Ya, yang kaya-kaya sedikit, tapi mereka penopang dakwah Rasulullah. Yang lainnya fuqara'us sahabah. Apalagi muhajirin semuanya itu orang-orang fakir pada waktu itu jamaah sekalian. Orang-orang miskin, rata-rata miskin, ada juga dari Ansar, semua makan. Ya, silakan Pak, mau 10 kambing, 20 kambing. Cuma sangat dianjurkan kata Nabi, undanglah orang-orang yang memang jarang selilitan giginya ya. Ya, kalau bisa dibidik pula, undanglah orang-orang yang saleh, atqiya ya, orang-orang yang takwa kepada Allah. Karena ada hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ya'kul ta'amaka illa taqi. Janganlah makan makananmu yang ada di rumahmu itu kecuali orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Ikhwatul iman, nah ini sekaligus biar jadi ukuran ya, itu bukan sesuatu yang
Wah, gitu. Kalau kita mampu, kenapa tidak? Bahkan dikatakan dalam hadis ini, fa'ahdatha lahu min al-lail fa'asbaha arusan biha wa awlama 'alayha bihissis min at-tamr was-samn was-sawiq wa aqama 'alayha 3 ayyam fi at-tariq yubna biha. Jadi pestanya berapa? Halo? Pestanya Pak 3 hari 3 malam. Wah, ini sekaligus mungkin saya melihat ini ijtihad saya Pak ya. Orang-orang Yahudi mungkin juga begitu gitu ya. Jadi mungkin suasana itu cuma dikemas dengan kemasan-kemasan yang Islami gitu. Sebuah kegembiraan Nabi bisa mendapatkan seorang wanita tokoh di kalangan Yahudi ketemu sama Nabi, dan pestanya pun juga dengan pesta yang cukup meriah gitu. Tapi bukan ada dansa-dansaan Pak ya, atau zafin-zafinan gitu, atau gambus-gambusan. Tidak ada itu. Jelas pestanya betul-betul yang syar'i, hanya makan saja gitu. Suasananya suasana memang pernikahan gitu. Boleh-boleh saja. Sekiranya mampu, silakan gitu. Ya, tidak jadi masalah gitu. Dikatakan Pak, bahkan dengan korma-korma pilihan, gandum-gandum pilihan, dikatakan di sini Pak. Kemudian sama juga apa namanya, kejunya pun, menteganya pun juga, semuanya juga pilihan-pilihan semua jamaah sekarang gitu. Ini saya melihat ini kebiasaan orang Yahudi Pak. Terjadi islamisasi di sini gitu. Dan sampean kalau ngelihat orang Yahudi kalau makan, semuanya serba al Pak. Betul, zaitunnya pun zaitun yang al, kejunya pun keju yang al. Apa al ini Pak? All gitu ya, ALL gitu ya. Full yang memang sempurna betulan gitu, nggak setengah-setengah gitu. Ya, Masya Allah, itu dirayakan. Itu sekaligus apa? Tujuannya bukan hanya sekedar sesaat ya. Sekali lalu Nabi juga menyenangkan para sahabat yang sudah sekian hari berperang di Khaybar ya. Karena masing-masing benteng ada yang 3 hari bisa ditaklukkan, ada yang 1 minggu bisa ditaklukkan. Masih ingat kisah kemarin ya. Ada pula yang 2 hari saja ditaklukkan, ada yang 1 hari ditaklukkan. Artinya berhari-hari menaklukkan Khaybar itu gitu. Ya. Akhirnya kan perlu juga dihibur para sahabat. Wajar kalau kemudian itu hiburannya makan-makan bersama Rasulullah ya sallallahu alaihi wasallam selama 3 hari 3 malam seperti itu. Saudara sekalian, ini ada ceritanya ya. Pada waktu itu ketika masuk pertama itu, Allahu Akbar, saya nangis Pak ketika pertama kali baca kisah ini ya. Saya di Saudi baca ini gitu. Ra'a biwajhiha khadrah gitu. Nabi melihat Pak, di pelipisnya itu, di wajahnya itu ada lembam Pak, hitam ya, hitam gitu. Jelas sekali bekas doguan itu, bekas pukulan gitu. Faqala ma hadza, kata Nabi, kenapa aku ini, kata Nabi gitu. Qalat ya Rasulullah, kata subhanallah ya, kata Sofia ini gitu, ra'aitu qabla qudumika alaina, aku melihat sebelum kau datang ya, sebelum engkau datang menemui kami gitu, artinya menyerang kami ke Khaybar ini, kami bermimpi ka'annal qamara, seakan-akan bulan ini zala min makanihi, jatuh Pak, bulan itu jatuh. Itu kata orang Madura kayak anderun Pak. Apa anderun? Kayak apa? Kayak ada turun seperti itu. Turun, subhanallah, saqata fi hujri gitu. Dan begitu Pak, turun jatuh persis di kamarku gitu. Ya, saya masih ingat Pak, orang kalau mimpi bulan itu biasanya banyak mendapatkan barokah gitu. Bahasa-bahasa orang ini takwil mimpi yang, tapi ini ya takwilnya Rasul ya kepada siapa? Kepada Safiyah ketika bermimpi seperti itu gitu. Wala wallahi ma adkuruka min sya'nika syai'an, demi Allah aku belum pernah menyebut namamu gitu. Perkara-perkaramu sedikit pun gitu. Aku iseng ku ceritakan pada suamiku Kinana itu. Qasastuha ala zawji, ku ceritakan, ku kisahkan masalah ini kepada suamiku gitu. Falata mawajhi gitu, aku dipukul gitu. Maka inilah bekas yang ada di pipiku sekarang ini, di keningku hitam seperti ini. Jadi saking kerasnya Pak. Rupanya Kinana sudah punya firasat. Aduh,
istriku itu bakal diambil Muhammad ini gitu. Ya, mereka juga fitrahnya yakin Pak bahwa bulan ini adalah siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jemaah sekalian gitu. Faqala tamannayna hadzal mulku alladhi bil Madinah. Apa yang kau inginkan? Rupanya kerajaan Madinah sudah disiapkan untukmu sekarang ini gitu. Artinya dia akan menjadi permaisuri Madinah. Istrinya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini perasaan dibahas kemarin, Pak ya. Sudah ya? Waduh, diulang lagi nih, Pak. Tidak apa-apa wis. Memperkuat kisah ya. Kemudian setelah itu di antara ketika terjadi masak-memasak seperti itu ada seorang ibu namanya Zainab bintil Harithah ya. Ikut nimbrung memberikan hadiah masakan ya. Mungkin kebulinya itu Pak dia bikin kambing bakar gitu ya. Ya, cuma di kambing itu dia nanya gitu. Imratus Salam ibn Maksyam. Syah musalliyah kambing bakar. Kambing bakar Pak. Rupanya ada juga di zaman kambing bakar itu ya. Wa qad sa'alat ayyu udwi ahabba ila Rasulillah. Dia orang ini muslimah Pak. Muslimah gitu. Cuma pengen tahu betul ini nabi ya, ini nabi atau hanya raja saja gitu. Sehingga diisi. Kambing itu diisi dengan racun gitu. Faqila zira, kesukaan Nabi adalah paha. Paha belakangnya itu, siku-siku ininya Pak ya. Itu kesukaan Nabi itu. Fa'aksat fiha minas sum, diperbanyak racunnya itu semasa-masa irsya. Kemudian semua dikasih racunnya, maaf sekalian kambing guling itu. Semaja'at biha falamma wada'atha baina yadi Rasulullah, ketika diletakkan di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, betul tanawal dzira, Nabi mengambil memang enak Pak daging paha itu ya. Tanyain Pak kepada orang yang biasa makan kambing, paha itu paling enak gitu ya. Dagingnya pun juga khas itu jemaah sekalian gitu. Kalau pas cara bakarnya itu Pak, ngopennya pun pas itu. Sama gigi itu Pak enggak bikin selilitan memang itu, paling enak gitu. Falak minha mudghah wa lam yaskiha. Berkumpulan di sini Pak, enggak bisa ditelan sama Nabi. Sampai akhirnya wala fadhaha, dimuntahkan sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat juga bingung gitu, ada apa ini? Summa qala inna hadzal 'izam la yakhbiruni annahu masmum. Tulangnya kambing ini, kata Nabi itu memberitahu kepadaku bahwa ada racunnya, kata Nabi. Summa da'a biha, kemudian dipanggil ibu yang memberikan hadiah itu gitu. Fa'tarafat, mengakui. Faqala, ditanyakan sama Nabi, ma hamalaka ala dhalik, apa yang membuatmu berbuat, ma hamalaki ala dhalik, apa yang membuat engkau berbuat seperti ini, kata Nabi. Qalat, qultu in kana malikan istarahtu min, kalau ini raja biasa aman sudah ini, aku selesai sudah itu. Tapi wa in kana nabiyan fasayukhbar, kalau ini nabi dia pasti diberitahu gitu. Subhanallah, Nabi pun juga Pak, manggut-manggut. Fatajawaz anha, kemudian dilepas sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah ya. Jadi cuma pada waktu itu ikhwatal iman, selain Nabi ada sahabat yang makan pula di situ gitu. Ya, sahabat itu namanya Bishr ibn al-Barra ibn Ma'rur. Akhadha minha, ngambil satu sayatan daging di situ ya, akhadha minha akla fa asaghaha famata minha, kemudian mati langsung ya Mas. Begitu dahsyatnya racun itu ya. Ya sudah, karena sudah ada yang meninggal karena racun itu, dia enggak ada yang beritahu Pak ya. Kalau Nabi yang beritahu ya. Kalau Nabi mukjizat, kalau ini enggak ada mukjizat, sudah takdirnya mati dengan racun, diracuni oleh ibu itu gitu. Ya, tidak bisa tidak, akhirnya qatalaha qisasan, maka dibunuh pula oleh ibu ini ya. Sebagai kisos ya, atas keperlakuannya yang niatnya ingin membunuh Nabi selamat, tapi ada sahabat yang tidak selamat, ya terpaksa ya al-qatlu bil qatli ya dibunuh pula. Itulah dalam Islam seperti itu. Saudara sekalian, Pak, Saudara, saya tidak bisa berpanjang-panjang ya. Di sini ada dua tamu saya yang akan bawa saya ke Gresik. Masalahnya saya insya langsung ada kajian saya di sana. Saya mohon maaf
kita sambung lagi lah insyaallah, karena masih ada 2 kelompok dalam perang Khaybar yang perlu diselesaikan, yaitu Fidak atau Fadak dan Wadil Qira. Ya, itu yang kemudian masih ganyang sama Nabi. Bagaimana kejadiannya, insyaallah kita sambung lagi pada Selasa yang akan datang. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, dan mudah-mudahan kita semua mempunyai semangat juang, ya, semangat jihad sebagaimana semangat yang dipunyai oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan pula dosa-dosa kita juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana ighfir lana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.